Baik, sebelumnya teman-teman dengar suara saya? Iya, Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai judul, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dinda Akila Khairunisa, NIM 017, kemudian ada Rahmi Dwiyuni, NIM 022, dan saya Isminul Syami, NIM 081. Baik, untuk presentasi pada malam hari ini, langsung saja kita mulai. Monggo untuk presentator pertama bisa dimulai. Halo, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Iya. Ya, jadi pokok pembahasannya kali ini yaitu judul penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next. Ya, judul yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian mencerminkan arah penelitian, tujuan yang akan dicapai peneliti. Sementara tujuan penelitian bersumber dari rumusan masalah. Tujuan penelitian identik dengan hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian. Karenanya, judul penelitian yang baik dapat menggambarkan persoalan penelitian secara utuh dan komprehensif. Nah, judul penelitian disusun jika masalah penelitian telah diperoleh dan dirumuskan. Judul suatu penelitian benar-benar harus mampu menggambarkan secara tepat dan jelas tentang apa yang diteliti. Nah, kemudian beberapa syarat agar judul penelitian dapat disebut baik yaitu 1. Menyebutkan variabel penelitian, kemudian menyebutkan unit analisis penelitian, menyebutkan lokasi penelitian, dan disusun sesingkat mungkin. Yang pertama yaitu menyebutkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan masalah utama penelitian. Jika masalah utamanya adalah misal motivasi belajar, maka kata motivasi belajar ini secara eksplisit harus ada dalam judul. Walau judul penelitian harus menyebutkan variabelnya, tetapi yang disebutkan hanyalah variabel utama yang dijadikan masalah penelitian. Misalnya, variabel utamanya adalah motivasi belajar, tetapi penelitian tersebut tidak sekedar mengetahui motivasi belajar saja. Peneliti juga menganalisis motivasi belajar dari perspektif baik jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Kesemua perspektif ini merupakan variabel penelitian yang tidak harus disebutkan dalam judul. Yang kedua yaitu menyebutkan unit analisis penelitian. Semua penelitian memiliki unit analisis. Yang dimaksudkan dengan unit analisis penelitian yaitu dapat berupa organisasi, kelompok orang, kejadian, atau hal-hal lain yang dijadikan objek penelitian. Masih dengan masalah motivasi belajar, maka judul penelitian juga harus eksplisit mencantumkan siapa yang diteliti. Jika yang diteliti adalah siswa misalnya, maka kata siswa harus disebutkan dalam judul penelitian. Kemudian menyebutkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana unit analisis penelitian berada. Jika siswa merupakan unit analisis, maka harus disebutkan secara definitif di organisasi mana siswa tersebut belajar. Apabila penelitian dilakukan di wilayah tertentu, secara jelas wilayah tertentu harus dicantumkan dalam judul penelitian. Kemudian yang keempat yaitu disusun sesingkat mungkin. Nah, walau judul harus disusun sesingkat mungkin, tetapi tidak berarti bahwa judul tersebut
kemudian menjadi tidak jelas. Arti sesingkat mungkin yaitu menghindari kata-kata yang tidak seharusnya ada dalam judul. Next. Kemudian masalah penelitian. Jadi yang akan kami paparkan mengenai masalah penelitian, yaitu hakikat masalah penelitian, bentuk-bentuk masalah penelitian, sumber-sumber masalah penelitian, identifikasi dan merumuskan masalah penelitian, dan evaluasi masalah penelitian. Next. Next. Yang pertama yaitu kembali ya. Kemudian hakikat masalah penelitian. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan adanya kesenjangan antara harapan, what should be, dan kenyataan, what is. Nah, kesenjangan itu selanjutnya kita identifikasi sebagai gap. Masalah sebagai gap antara apa yang diperlukan dengan apa yang terjadi. Jadi, masalah itu yaitu keadaan di mana harapan atau keinginan suatu harapan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang ada pada kenyataannya. Nah, contohnya misal seorang guru mengharapkan bahwa para peserta didiknya itu memperoleh nilai minimal skor rata-rata 75. Tetapi dalam suatu ujian atau ulangan sebagian besar, misalnya 60%, peserta didiknya hanya mencapai di bawah skor rata-rata tersebut, misalnya hanya 65. Nah, ini berarti ada kesenjangan. Nah, rendahnya perolehan skor rata-rata ini dapat menjadi suatu masalah karena untuk mencapai kelulusan mereka harus mendapatkan skor minimal misalnya 75. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab masalah rendahnya skor rata-rata? Halo, next. Ya. Kemudian sumber masalah penelitian. Nah, masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya yaitu pengalaman pribadi, deduksi dari teori, literatur yang berkaitan, laporan hasil penelitian, lapangan tempat bekerja, dan sumber di luar bidang ilmu. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Salah satu yang paling berguna dalam merumuskan masalah adalah pengalaman pribadi sendiri. Nah, bagi seorang pimpinan misalnya, banyak keputusan yang harus diambil setiap hari. Bagaimana dampak dari suatu keputusan, kebijakan, atau perlakuan tersebut. Nah, apabila ingin keputusan tersebut mantap dan akurat, peneliti harus melakukan penelitian kritis tentang validitas asumsi mereka dalam keputusan. Yang kedua yaitu deduksi dari teori. Deduksi yang ditarik dari berbagai teori yang sudah dikenal oleh peneliti merupakan sumber permasalahan yang baik. Dari suatu teori, peneliti dapat membuat suatu hipotesis yang menyatakan hasil penelitian yang diharapkan dalam situasi praktis tertentu. Artinya, peneliti menyatakan hubungan antar variabel yang bagaimana yang akan diamati jika teori tersebut benar-benar merangkum keadaan itu. Kemudian ia melakukan penyelidikan sistematis guna memastikan apakah data empiris mendukung hipotesis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu literatur yang berkaitan. Nah, sumber permasalahan lain yang berharga adalah literatur. Pada waktu kita membaca laporan-laporan penelitian yang sudah dilakukan, kita dihadapkan pada contoh-contoh permasalahan penelitian serta bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Para peneliti sering menutup studi mereka dengan saran-saran tentang penelitian sebelumnya guna meneruskan pekerjaan yang telah dilaporkan tersebut. Nah, ada gunanya kita melihat bila prosedur yang dipakai dalam penelitian terdahulu itu disesuaikan guna
memecahkan persoalan-persoalan lain, atau apakah studi yang serupa juga dapat dilakukan di lapangan, bidang persoalan, atau dengan kelompok subjek yang berbeda. Dalam banyak kasus, pengulangan studi-studi sebelumnya tidak persis sama. Berbagai variasi dimasukkan untuk memperjelas beberapa aspek hasil-hasil penelitian tersebut, untuk menguji seberapa jauh hasil-hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasi. Kemudian yang keempat, yaitu laporan hasil penelitian. Dari hasil penelitian maupun jurnal, peneliti pada umumnya mengemukakan saran untuk penelitian lanjutan. Dengan banyak membaca hasil-hasil penelitian yang terdahulu, bisa didapatkan permasalahan penelitian yang bersifat lanjutan, yang mengatasi kelemahan dan bahkan mengkoreksi hasil penelitian yang dirasa meragukan. Di samping itu, dapat dihindari pengulangan penelitian yang sama. Kemudian yang kelima yaitu lapangan tempat bekerja. Para peneliti dapat langsung mengalami dan bertanya pada orang dalam pekerjaannya, di mana dalam bekerja, semua permasalahan, kesulitan, dan hambatan yang dialami dapat diangkat menjadi topik atau permasalahan penelitian. Lapangan atau tempat bekerja dan manusia hidup adalah sumber kegiatan dan sumber penelitian yang dapat menghasilkan peningkatan dan pengembangan ilmu terapan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, bagi seorang guru, kelas merupakan lapangan tempat bekerja yang kaya akan sumber masalah penelitian. Misalnya, masalah prestasi akademik, perilaku siswa, ketidakcocokan metode, pengembangan media pembelajaran, dan lainnya. Nah, penguasaan guru terhadap metode penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas, menjadi sangat penting dalam meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian yang keenam yaitu sumber di luar bidang ilmu. Pengalaman atau pengamatan, teori atau prosedur, dan temuan di bidang lain mungkin dapat disesuaikan untuk diterapkan dalam bidang peneliti bersangkutan. Misalnya temuan penelitian di bidang politik mungkin memberi pengaruh terhadap praktek-praktek pendidikan. Di mana contohnya, misal otonomi daerah yang diberlakukan pada tingkat kabupaten atau kota berdampak pula pada bidang pendidikan. Hal ini menarik untuk diteliti. Misalnya, dampak otonomi terhadap peristiwa tektonik berupa gempa misalnya menjadi bahan yang menarik untuk mempertanyakan bagaimana desain kurikulum yang mampu memberi wawasan kepada generasi mendatang tentang antisipasi dampak gempa tektonik. Juga dapat menjadi kajian bagaimana penyelenggaraan pendidikan dalam masa bencana. Next. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah penelitian. Bentuk-bentuk masalah penelitian dibagi menjadi 3, yaitu permasalahan deskriptif, yang kedua permasalahan komparatif, dan yang ketiga permasalahan asosiatif. Permasalahan deskriptif yaitu permasalahan berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Baik pada variabel tunggal atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel atau mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Contoh rumusan permasalahan deskriptif yaitu bagaimana tingkat kesiapan siswa SMK di daerah istimewa Yogyakarta dalam mengikuti ujian nasional, dan dapat menggunakan judul yaitu tingkat kesiapan siswa SMK di daerah istimewa Yogyakarta dalam mengikuti ujian nasional. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif merupakan permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Permasalahan yang diungkapkan berupa pertanyaan. Contohnya, adakah perbedaan antara
antara wawasan karir dengan tingkat kelulusan kuliah. Adakah kesamaan antara pegawai negeri dan pegawai tetap? Dan masih banyak lainnya. Contoh rumusan masalah pada komparatif yaitu apakah perbedaan kualitas pembelajaran antara LDTK dan non-LDTK? Dan dengan contoh judul penelitiannya yaitu perbandingan kualitas pembelajaran antara LPTK dan non-LPTK di Indonesia. Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan yaitu hubungan kausal, interaktif, dan hubungan simetris. Pada hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam hal ini terdapat variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Contoh rumusan masalahnya yaitu, adakah pengaruh intensif terhadap prestasi kerja karyawan? Dengan contoh judul, pengaruh intensif terhadap prestasi kerja karyawan pabrik gula madu manis. Yang kedua yaitu hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi. Dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Yang ketiga yaitu hubungan simetris. Suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, yaitu bukan hubungan yang bersifat sebab akibat atau kausal maupun interaktif atau saling mempengaruhi. Contohnya yaitu, adakah hubungan antara banyaknya pohon bambu dengan tingkat kesehatan penduduk? Atau adakah hubungan antara banyaknya kupu-kupu di pohon dengan tingkat kesuburan tanah? Yang berikutnya yaitu identifikasi dan merumuskan masalah. Secara sederhana, identifikasi masalah berarti menggali masalah, yaitu dengan mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan. Tuchman dalam Sudarman, Damin, dan Dervis 2003 halaman 99 mengemukakan beberapa kriteria dalam merumuskan masalah, yaitu yang pertama bersifat kausalitas atau menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua dapat diukur secara empiris dan objektif. Yang ketiga dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Lebih baik dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, tidak mencerminkan ambisi pribadi atau masyarakat dan tidak pula menuntut jawaban dengan pertimbangan moral subjektif. Terdapat 2 langkah utama dalam merumuskan masalah, yaitu yang pertama, identifikasi bidang atau area dari permasalahan. Misalnya, bidang teknologi terapan industri, pendidikan, sosial, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Area bidang penelitian ini dijadikan patokan dalam mencari akar permasalahan maupun latar belakang yang relevan terhadap masalah yang hendak diteliti. Yang kedua, yaitu mempersempit permasalahan sehingga menjadi masalah yang dapat diteliti atau reversible problem. Hal yang perlu diingat untuk mempersempit permasalahan yaitu tidak semua permasalahan dapat diteliti. Yang kedua, permasalahan yang terlalu luas dan sulit diukur, dan permasalahan yang terlalu sempit bukanlah permasalahan penelitian, namun hanyalah problem solving dari suatu permasalahan. Ada beberapa saran untuk
Membuat perumusan masalah, yaitu masalah hendaknya dirumuskan dalam kalimat banyak. Yang kedua, rumusan hendaknya padat dan jelas. Yang ketiga, rumusan itu hendaknya memberi petunjuk tentang cara yang memungkinkan dan mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang evaluasi masalah penelitian. Jadi setelah melakukan identifikasi dan merumuskan masalah, kita harus mengevaluasi masalah penelitian yang kita ambil. Nah, hal ini dilakukan itu agar benar-benar masalah yang penelitian yang kita ambil itu benar-benar tepat gitu. Nah, adapun parameter yang bisa kita jadikan acuan untuk mengevaluasi masalah penelitian yang kita ambil. Yang pertama itu ada menarik. Nah, menarik di sini maksudnya yaitu permasalahan yang kita ambil itu tentu harus menarik agar kita itu bisa termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan serius. Kemudian yang kedua memiliki nilai tambah. Jadi setiap masalah yang diambil itu memiliki nilai tambah dalam hal ilmu pengetahuan dan memberikan sebuah manfaat. Kemudian yang ketiga mengenai plagiarisme. Ya, jadi apakah masalah yang kita ambil itu benar-benar sudah murni dari pemikiran kita ataukah masih ada hal-hal yang sama dengan masalah yang pernah diangkat oleh peneliti lain. Kemudian ada dapat diuji dan diukur. Nah, di sini apakah variabel-variabel dalam penelitian itu emang benar-benar dapat diukur dan diuji? Karena masalah penelitian itu berdasarkan variabel-variabel dan harus merupakan sesuatu yang dapat diuji dan diukur secara empiris. Kemudian yang kelima, itu ada mampu dilaksanakan. Tentu hal itu masalah yang kita ambil itu harus mampu dilaksanakan dan diselesaikan agar penelitian itu bisa berjalan sampai dengan akhir. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada etika penelitian. Nah, etika penelitian ini memberikan patokan apa yang sah dikerjakan dan apa yang tidak sah atau dilarang, serta nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti. Jadi etika penelitian ini harus diperhatikan karena dengan adanya etika, tentu dalam penelitian kita akan tepat. Next. Kemudian ini tujuan penelitian, ya Mbak. Ya, sip. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu merupakan sesuatu yang hendak dicapai atau dicari. Jadi ini merupakan tentu dalam sebuah penelitian kita harus memiliki tujuan. Kemudian bagaimana merumuskan tujuan penelitian? Nah, untuk teknisnya itu yang pertama kita nyatakan secara jelas, tegas, dan tepat. Kemudian dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Jadi tujuan itu berupa kalimat pernyataan, bukan pertanyaan ya. Kemudian yang ketiga dimulai dengan kata-kata untuk atau kata lain yang senada. Untuk merumuskan tujuan penelitian, itu yang pertama, kita harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Nah, jadi antara masalah dan judul itu serta tujuan itu saling berkesinambungan. Jadi tujuan itu berdasarkan masalah dan judul penelitian. Kemudian yang ketiga, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Yang keempat,
operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Jadi di dalam tujuan penelitian itu diambil dari hubungan antar variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Next. Kemudian ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian umumnya itu dipilah menjadi dua, yaitu yang pertama teoritis atau akademik dan praktis atau pragmatis. Tentu dari penyelenggara penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan secara akademik. Jadi dihubungkan antar teori-teori yang telah ada. Kemudian yang kedua ini praktis atau pragmatis. Jadi di dalam manfaat penelitian itu berhubungan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggara penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan kontribusi praktis tersebut, maka harus terkait dengan bidang kajian yang diteliti. Nah, adapun kegunaan penelitian yaitu merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jikalaupun tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Jadi contohnya itu kegunaan atau manfaat itu dapat diperoleh mengenai hubungan sifat kepribadian dosen dengan motivasi belajar dalam PPMB. Itu yang pertama, itu bisa informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam mata kuliah. Kemudian ada bahan pertimbangan dan sumber data bagi dosen atau dosen pembimbing guna memperbaiki dan meningkatkan peran di dunia pendidikan. Sudah sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Terima kasih. Mau tanya? Iya, monggo. Boleh-boleh.